Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Ya, hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya, masuk semua ya. Oke. Nah, pelajaran kita kali ini yaitu tentang cerita anak. Nah, anak ibu pernah membaca cerita kancil? Ya, banyak ya. Nah, sekarang dengarkan dulu, ibu akan membacakan sebuah cerita kancil. Nanti anak ibu sambung ceritanya dan kita akan menemukan siapa saja yang ada di dalam cerita kancil tersebut. Kemudian bagaimana sifat-sifatnya. Nah, untuk sekarang dengarkan dulu, ibu akan membaca ya. Judulnya Kancil Mencuri Timun. Ya, silakan buka halaman 19. Nanti anak ibu perhatikan. Setelah ibu baca, anak ibu harus bisa menemukan siapa pelaku dalam cerita. Nah, dengarkan ya. Hutan sedang dilanda kemarau panjang. Akibatnya makanan di sana habis. Sungai pun mengering. Mau tak mau, binatang di hutan harus keluar untuk mencari makanan. Tak terkecuali kancil. Ia sedang kebingungan mencari makanan. Kemana aku harus mencari makanan? Jika bertahan di hutan ini, bisa-bisa aku mati kelaparan, gumam kancil. Kancil pun berjalan keluar hutan. Saat berjalan, tiba-tiba ia melihat ladang petani yang dipenuhi timun yang sangat segar. Seketika muncul keinginan kancil untuk melahap timun-timun itu. Mungkin tidak ada apa-apa jika aku memakan sedikit timun milik petani, ucap kancil. Timun itu ternyata sangat enak. Tanpa disadari, kancil memakan timun-timun itu hingga perutnya kenyang. Kancil pun pulang dengan hati yang senang. Aku tak perlu pergi dari hutan untuk mencari makanan. Di ladang petani ada banyak sekali makanan, gumam si kancil. Benar saja, hari-hari berikutnya kancil sering mengunjungi ladang petani. Ia memakan timun-timun milik petani. Lama-kelamaan petani menjadi geram. Aku harus memberi pelajaran untuk si pencuri. Tapi bagaimana caranya? Pikir petani. Petani terus berpikir, sampai akhirnya ia menemukan sebuah ide. Petani mengambil bajunya yang sudah tak dipakai, taping dan kepala. Lalu ia menyatukan semua itu membentuk menjadi orang-orangan sawah. Kemudian ia meletakkannya di ladang timun. Kau akan ketahuan begitu melihat orang-orang sawah ini, gumam petani. Kancil yang merasa lapar pun kembali ke ladang petani. Ia sudah tak sabar ingin segera makan timun sebanyak-banyaknya. Aku akan membuat perutku kenyang agar tak berkali-kali kembali ke ladang ini. Kalau perlu, aku membawa timun-timun itu pulang untuk persediaan makanan, ucap kancil. Oh lala, betapa terkejutnya kancil saat mendapat ada orang yang menjaga ladang petani. Kancil yang berniat mencuri pun kemudian bersembunyi sambil menunggu orang itu pergi. Tapi sudah lama ia menunggu, orang itu tak juga pergi dari tempatnya. Kancil yang sudah lapar akhirnya menyerah. Ia pun kembali ke rumah tanpa membawa timun. Nah, sekarang ibu tanya, siapa saja pelaku di dalam cerita Kancil Mencuri Timun? Ya, ada yang tahu? Iya. Pelakunya yaitu yang pertama kancil, yang kedua petani. Kemudian di mana latar cerita ini?
latar ceritanya yaitu di ladang petani dan di hutan. Nah, bagaimana sifat si kancil? Ya, sifat si kancil ini dia malas berjalan, kemudian dengan dia hanya mau mencari yang senang-senang saja, yang mudah-mudah saja. Watak petani, ia sangat berhati-hati. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Oke, tidak ada. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu jangan ditiru sifat kancil yang suka mencuri. Karena mencuri adalah perbuatan yang tidak baik, yang bukan hanya dibenci oleh orang lain, tapi juga dibenci oleh Tuhan. Nah, ya, ada yang bertanya? Oh iya. Nah, ada cerita kancil itu banyak. Ada yang cerita kancil dengan buaya, ada yang dengan kera, ada juga yang dengan siput. Kebetulan untuk kali ini Ibu bacakan cerita kancil mencuri timun. Nanti ceritanya beda-beda, tidak sama. Iya, bagus pertanyaannya. Cerita binatang itu dinamakan apa? Iya, pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Cerita tentang binatang itu disebut dengan fabel. Nah, di dalam fabel itu memuat semua cerita binatang. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita latihan dulu ya. Pertanyaan pertama harap dicatat. Di manakah latar cerita kancil tadi? Kemudian yang kedua, bagaimana sifat kancil dan bagaimana pula sifat Pak Tani? Dan yang terakhir, di manakah latar cerita tersebut? Oke, ini latihan, nanti dikumpulkan. Oke, berhubung waktu kita sudah habis, pelajaran kita cukup sampai di sini. Ya, sebelumnya kita tutup dengan doa ya. Selesai belajar, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.